BUMN ini sumber-sumber dayanya sudah cukup sebenarnya. Cuma terkadang yang punya kemampuan dan sekaligus integritas itu mungkin tidak terdeteksi untuk dijadikan misalnya sebagai pimpinan ya. Jadi sebenarnya kalau dilakukan penelusuran itu seperti saya usulkan supaya jangan hanya melihat finansialnya tapi lihat struktur manajemennya, itu saya kira pasti bisa, tidak akan terganggu menurut saya. Bahkan kalau seorang pimpinan atau CEO di BUMN itu mampu, dia cepat akan bisa melakukan langkah-langkah pembenahan. Itu saya kira hanya mencari orangnya saja, karena organisasi seperti BUMN itu ketergantungannya kepada pimpinan puncak itu penting sekali ya. Cuma harus diwaspadai, jangan sampai yang namanya dirut itu begitu berkuasa sehingga tidak ada yang mau men-challenge, termasuk komisaris terkadang juga turut saja. Itu bisa menjadi masalah karena artinya tidak ada kontrol mekanisme yang efektif. Tapi saya yakin tidak akan terganggu kinerja ataupun proses manajemen dari BUMN Karya ini. Cukup banyak talent-talent yang ada di BUMN Karya, dan tidak semuanya harus dari Karya, kan bisa diambil dari BUMN yang lain, bahkan dari swasta. Sisa bagaimana melakukan seleksi dan pemilihan secara cepat. Terkadang juga memang di kementerian karena juga punya proses itu terlalu lama. Padahal bisnisnya sudah berjalan, bukan manajemennya yang mungkin lambat, tetapi proses pemilihan manajemen itu sendiri terkadang terlalu makan waktu gitu. Padahal dalam seperti di misalnya kalau kita lihat waskita, kalau saya lihat itu sudah krisis. Kalau krisis itu harus cepat proses pengambilan keputusannya, termasuk penempatan direksi yang tepat. Baik. Timing is very crucial. Baik, Pak Tanri, tadi Anda juga sempat sedikit menyinggung terkait dengan pengawas DAPEN. Apakah dengan merombak pengawas DAPEN ini bisa memperketat pengawasan atau sebenarnya harus ada semacam sistem yang bisa memperketat pengawasan? Ya, nah itu saya kira Anda benar ya, sistem ya. Tentu mekanisme pengawasan tetap harus terjadi, yaitu namanya Dewan Pengawas. Kalau di DAPEN itu kan diambil dari direksi BUMN yang bersangkutan, bahkan wakil karyawan, dan biasanya juga ada dari pensiunan gitu ya, itu diambil. Kalau kita lihat di situ, generally mereka-mereka itu tidak punya skill set untuk bisa mengelola dana pensiun itu, karena itu kan harus diinvestasikan. Ini kan bisnis kan. Nah, jadi dari situ memang sulit. Tetapi ada solusinya. Dibikin satu sistem di mana direksi dan dewan pengawas tidak bisa leluasa melakukan investasi tanpa melalui lembaga yang misalnya memiliki skill set yang tepat, misalnya investment banking. Dan ini kan BUMN punya semua, ada Bahana, sekarang juga sudah di holding di IFG. Itu yang kita harus buat sebagai sistem. Jadi tidak bisa diberikan kewenangan kepada mereka yang tidak punya kemampuan, tidak punya skill set. Sistem ini yang harus dibangun. Cuma mungkin yang jadi isu di sini, kalau seperti IFG itu yang mengelola, ini kan banyak BUMN yang kecil-kecil. Mungkin skalanya terlalu kecil kalau tidak digabung misalnya. Ya kan susah juga investment banking akan mengelola dana pensiun yang kecil-kecil itu loh, tidak punya skala gitu. Nah, jadi ada dua yang harus kita pikirkan. Bagaimana dana-dana pensiun ini bisa di collectively manage oleh institusi yang memang punya skill set untuk mengelola dana-dana pensiun ini. Itu saya kira yang harus kita bangun sebagai satu struktur dan sistem untuk diberlakukan. Sehingga dengan demikian, maka dapen-dapen ini tidak tergantung kepada dewan pengawas yang kebetulan memang tidak punya skill set sama sekali, juga tidak punya skill set direksi untuk melakukan investasi. Ini yang saya kira perlu dibenahi melalui satu sistem atau aturan yang bisa dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.
Baik, Pak Tanri, apakah sistem pengawasan menjadi satu-satunya celah juga terjadinya dapen BUMN bermasalah atau Anda menilai ada hal lain yang juga harus dibenahi? Ya tentunya saya kan selalu mengatakan organisasi termasuk dana pensiun itu hanya akan sebaik manajemennya yang ada di situ. Jadi taruhlah manajemen yang baik. Itu pertama ya tentunya ya. Tapi yang kedua dan mungkin ini sangat penting sekali adalah bagaimana membangun sistem pengawasan yang memang benar dan pengawas itu engage gitu ya. Jadi kan banyak juga termasuk di BUMN tidak hanya di Dapen tapi di BUMN sendiri banyak dewan komisaris yang tidak aktif begitu ya. Jadi tidak engage untuk making sure bahwa manajemen prosesnya itu berjalan dengan baik. Saya ambil saja contoh ya. Kalau saya dulu di Telkom, kemudian Pertamina, sekarang di Bio Farma, yang saya usulkan adalah bahwa mulai dari proses perencanaan, merencanakan investasi, itu Dekom sudah dilibatkan. Sehingga Dekom memahami apa yang akan dilakukan oleh direksi. Barulah diawasi. Bagaimana mungkin melakukan pengawasan kalau tidak tahu apa yang akan diawasi. Jadi keterlibatan daripada Dekom mulai dari proses perencanaan ini penting sekali khususnya yang terkait dengan investasi. Bahkan dulu waktu saya di Telkom, saya mengharuskan semua investasi di atas 100 miliar, kalaupun sudah ada di RKP, harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Sehingga kita betul-betul bisa mengawasi